Orang gadis tampak menunduk di atas meja kecil yang penuh buku lusuh. Lampu pijar kuning berkelap-kelip seakan ikut berjuang mengusir gelap. Di meja itu terbuka rapor kelulusan SMA dengan deretan angka yang cukup baik. Gadis itu bernama Lisa. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu yang sudah tak stabil. Akhirnya lulus juga. Gumamnya, lirih, nyaris hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Wajahnya yang manis tampak penuh harapan meski lelah tidak pernah lepas dari sorot matanya. Lisa adalah anak pertama dari keluarga sederhana. Ayahnya Ahmad bekerja sebagai buruh serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang ikut orang menggarap sawah, kadang pula hanya duduk di warung menunggu panggilan kerja. Ibunya, Siti, lebih sering sakit-sakitan. Hidup keluarga mereka pas-pasan, kadang malah kurang. Namun sejak kecil, Lisa tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah jalan hidupnya. Kalau aku kuliah, nanti aku bisa kerja lebih baik. Aku bisa bantu bapak sama ibu keluar dari kemiskinan. Begitu Lisa selalu mengulang janji itu dalam hati. Meski ia tahu keinginannya tak semudah ucapan, siang hari setelah menerima rapor Lisa pulang dengan perasaan bercampur. Di satu sisi, ia bangga dengan nilai yang cukup memuaskan. Di sisi lain ia sadar langkah berikutnya, kuliah, akan memerlukan biaya besar. Sesampainya di rumah, ia langsung menunjukkan rapor itu pada orang tuanya. "Alhamdulillah nilaimu bagus sekali, Nak," kata ibunya sambil menatap rapor dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya tersenyum tipis, menepuk bahunya. "Bapak bangga sama kamu, Lisa. Tapi, kamu benar yakin mau kuliah? Biayanya itu, Nak." Lisa terdiam sejenak. Ia tahu yang dikatakan ayahnya benar. Namun, tekadnya terlalu kuat untuk dikalahkan oleh rasa takut. Ia menegakkan wajahnya. "Aku yakin ya. Aku bisa kerja sambilan. Aku nggak mau berhenti sampai sini." Ayah dan ibunya saling pandang. Mereka melihat betapa teguh hati anak gadisnya. Meski berat, mereka tak tega mematahkan semangat itu. Sejak lulus SMA, Lisa mulai mengatur hidupnya lebih ketat. Sore hingga malam ia bekerja di sebuah toko aksesoris di kota, milik seorang janda bernama Bu Yuni. Pekerjaannya sederhana, menjaga toko, menata kalung, anting dan gelang yang dipajang di etalase. Namun jam kerjanya panjang, dari pukul 6 sore hingga 10 malam. Kadang Lisa pulang dengan mata merah karena mengantuk. Kadang pula tubuhnya lunglai setelah seharian membantu pekerjaan rumah, lalu bekerja di toko. Tapi ia tak pernah mengeluh. Bagi Lisa, setiap lembar uang yang ia peroleh adalah harapan baru untuk melangkah lebih jauh. "Kerja rajin ya, Lis. Kalau begini terus, siapa tahu nanti kamu bisa buka toko sendiri," kata Bu Yuni suatu kali. Lisa hanya tersenyum sopan. Ia tidak ingin jujur bahwa toko itu hanyalah persinggahan. Cita-citanya jauh lebih tinggi. Ia ingin duduk di bangku kuliah, memakai jas alma mater, dan suatu hari mengenakan toga dengan bangga. Malam-malam sepulang kerja, Lisa sering naik angkot terakhir. Jalanan kota yang sudah mulai sepi selalu ia pandangi. Dari balik kaca, lampu jalan berderet seperti bintang buatan, membuat pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan dirinya di kampus, bergaul dengan mahasiswa lain, berdiskusi tentang masa depan, dan kelak bekerja di perusahaan besar. Kadang senyum tipis menghiasi wajahnya, kadang pula hatinya meringis. Ia sadar jalannya tidak akan semulus angan-angan itu. Banyak kawannya memilih langsung bekerja setelah lulus SMA karena tidak sanggup membiayai kuliah. Namun Lisa tak ingin menyerah begitu saja. "Aku pasti bisa. Aku harus bisa," gumamnya pelan di perjalanan pulang. Pagi hari di rumah, Lisa tetap membantu ibunya. Kadang menimba air di sumur, kadang menjemur cucian, atau sekadar menyapu halaman. Setelah itu, ia menyempatkan diri belajar lagi, membuka-buka buku persiapan tes masuk universitas negeri. Meski capek bekerja malam, semangatnya tidak pernah padam. Suatu sore, saat sedang menulis di meja kecilnya, ayahnya datang membawa sebungkus gorengan. Wajah lelaki itu tampak letih, kaosnya basah oleh keringat. "Lisa," katanya sambil duduk di kursi bambu, "Bapak tahu kamu ingin kuliah. Bapak dukung. Tapi kalau nanti ada yang berat, jangan terlalu memaksa." "Ya." Lisa menatap ayahnya. Matanya berair, namun ia tersenyum.
Aku tahu ya, tapi aku janji, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku nggak mau pengorbanan Bapak sia-sia. Ayahnya mengangguk, lalu menepuk bahunya pelan. Hari-hari terus berjalan. Semakin dekat dengan jadwal pendaftaran universitas, semakin berdebar hati Lisa. Ia tahu tantangan besar menunggunya, tapi ia juga tahu, tanpa keberanian, mimpi itu hanya akan jadi angan. Di kamar sempitnya, di bawah lampu temaram, ia menatap buku catatannya yang penuh coretan. Tangan mungilnya menggenggam pulpen dengan erat. Di kepalanya suara hati kecil terus berbisik. Aku harus kuliah. Aku harus bisa angkat derajat orang tuaku. Hidupku harus berubah. Dan malam itu, dengan tatapan penuh tekad, Lisa menulis besar-besar di halaman terakhir buku catatannya. Aku harus kuliah. Aku pasti bisa. Tulisan itu menjadi janji pada dirinya sendiri. Janji yang akan ia pegang erat meski jalan ke depan penuh kerikil dan duri. Hari itu udara kota terasa lebih panas dari biasanya. Lisa berdiri di depan gedung administrasi Universitas Negeri tempat ia diterima. Di tangannya tergenggam map berisi berkas-berkas yang sudah ia persiapkan dengan hati-hati. Wajahnya penuh keringat, bukan hanya karena teriknya matahari, melainkan juga karena hatinya berdebar-debar. Ia pikir, dengan nilai yang cukup tinggi, ia bisa kuliah tanpa mengeluarkan banyak biaya. Bukankah selama ini banyak orang bilang bahwa universitas negeri lebih murah dibanding swasta? Bukankah itu alasan utama ia bertekad masuk jalur reguler universitas negeri? Namun, dugaan Lisa ternyata salah besar. Di papan pengumuman, tertera jelas daftar rincian biaya, uang pangkal, biaya semesteran, biaya praktikum dan sederet angka lain yang membuat matanya nyaris berkunang. Angkanya jauh melampaui tabungannya yang tak seberapa. Lisa berdiri mematung, meremas map yang ia bawa. Astaga, semahal ini, bisiknya lirih. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Tapi semakin ia mencoba menghitung dengan logika, semakin sesak dadanya. Tabungan dari toko aksesoris hanya cukup untuk ongkos transportasi dan sedikit kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk biaya registrasi awal saja sudah tidak sanggup. Sepulang dari kampus, Lisa menaiki bus dengan wajah murung. Setiap kali ia menutup mata, angka-angka biaya itu kembali menari-nari di kepalanya. Ia memikirkan ayahnya, lelaki kurus, berusia hampir 50 tahun, yang setiap hari pulang dengan pakaian lusuh dan tangan penuh kapalan. Bagaimana bisa ayahnya memenuhi biaya sebesar itu? Setiba di rumah, Lisa duduk di beranda dengan wajah kusut. Ibunya, Siti, yang sedang menjemur pakaian menghampiri. Kenapa, nak? Kok mukanya murung begitu? Lisa menatap ibunya dengan mata sendu. Bu, biaya kuliah ternyata mahal sekali. Aku nggak tahu bagaimana caranya kita bisa bayar semua itu. Siti terdiam, lalu menaruh jemuran yang masih basah ke keranjang. Tenang, nak. Bapakmu pasti ada jalan. Jangan kamu pikirkan sendirian. Namun ucapan itu tak mampu menenangkan hati Lisa. Ia tahu kondisi ekonomi keluarganya jauh dari kata cukup. Malamnya, ketika keluarga kecil itu makan bersama dengan lauk sederhana, hanya ikan asin dan sayur bening, Lisa akhirnya memberanikan diri membuka pembicaraan. Ya, aku sudah lihat rincian biaya kuliah. Banyak sekali. Aku takut nggak sanggup. Ahmad menatap anak gadisnya dengan senyum tenang, meski kerut di wajahnya semakin dalam. Kalau itu jalannya, nak, Bapak akan usahakan, jangan khawatir. Tapi ya, Lisa menunduk, menahan air mata. Kalau biayanya sebesar itu mungkin lebih baik aku kerja saja, seperti teman-teman lain. Daripada Bapak sama Ibu tambah susah. Ahmad meletakkan sendoknya, lalu menghela napas panjang. Lisa, dengar ya, hidup itu memang penuh pengorbanan. Kalau kita berhenti hanya karena takut, kita nggak akan pernah maju. Kamu punya kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat. Jangan sia-siakan. Lisa terdiam, menatap wajah ayahnya yang tampak lelah. Dalam hatinya, ia tahu ayahnya akan melakukan apa saja demi dirinya. Tapi itu justru membuat dadanya terasa lebih sesak. Beberapa hari kemudian, Ahmad benar-benar mengambil keputusan besar. Ia pergi ke balai desa untuk menggadaikan sepetak tanah warisan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Tanah itu tidak luas,
hanya cukup ditanami padi sekali panen. Namun, bagi keluarga mereka, tanah itu adalah harta paling berharga, satu-satunya yang bisa dijadikan jaminan. Lisa mengetahui kabar itu dari ibunya. Saat mendengar, ia langsung terisak. Ya Allah, tanah itu satu-satunya milik Bapak. Kenapa harus digadaikan demi aku? Siti mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. Nak, jangan salahkan dirimu. Bapakmu lakukan itu karena sayang sama kamu. Beliau ingin kamu punya masa depan lebih baik daripada hidup seperti ini. Malam itu, Lisa menangis di kamarnya. Ia merasa bersalah. Seandainya ia tidak keras kepala ingin kuliah, ayahnya tak perlu menggadaikan tanah. Seandainya ia memilih bekerja setelah lulus SMA, mungkin keluarganya tak perlu menanggung beban seberat ini. Namun di balik rasa bersalah itu, ada pula rasa terharu yang membuncah. Ia sadar betapa besar cinta orang tuanya. Pengorbanan itu menjadi cambuk bagi Lisa untuk bersungguh-sungguh. Hari registrasi ulang, Ahmad menemani Lisa ke kampus. Dengan uang hasil gadai tanah, mereka bisa membayar biaya awal. Ahmad menggenggam slip pembayaran itu erat-erat, seolah sedang menggenggam masa depan putrinya. Sudah lunas, Pak, kata petugas administrasi sambil menyerahkan tanda bukti. Ahmad tersenyum, meski wajahnya berkeringat. Lisa yang berdiri di sampingnya hampir menitikkan air mata. Ia menatap ayahnya dengan rasa bersalah bercampur haru. Bapak, maafkan Lisa, katanya pelan di perjalanan pulang. Kenapa minta maaf? Tanya Ahmad. Kalau bukan karena aku, Bapak enggak perlu gadaikan tanah. Aku merasa bersalah sekali. Ahmad menoleh, lalu menepuk kepala putrinya. Nak, kamu jangan berpikir begitu. Justru Bapak bahagia bisa berkorban untukmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajar yang rajin, jadi orang sukses. Itu saja yang Bapak minta. Lisa menggigit bibirnya. Air matanya menetes, tapi ia berusaha menyembunyikan dari ayahnya. Dalam hati ia bersumpah, ia tidak akan membuat pengorbanan itu sia-sia. Malamnya saat duduk sendirian di kamarnya, Lisa menatap buku-buku catatannya. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Bangga, takut, haru, sekaligus menyesal. Ia sadar, jalannya tidak mudah. Tetapi ia juga sadar, sudah tidak ada pilihan lain kecuali terus melangkah. Aku harus kuat. Aku nggak boleh mengecewakan Bapak sama Ibu. Bisiknya pada diri sendiri. Lampu redup di kamar itu menyinari wajahnya yang penuh tekad. Meski jalan terasa berat, Lisa tetap percaya bahwa kuliah adalah tiket keluar dari lingkaran kemiskinan. Dan kini, dengan pengorbanan besar keluarganya, tiket itu ada di tangannya. Hari-hari awal kuliah terasa begitu asing bagi Lisa. Lingkungan kampus dengan gedung-gedung besar, mahasiswa yang berpenampilan rapi, serta hiruk-pikuk kegiatan membuatnya sedikit canggung. Ia terbiasa dengan suasana sederhana di rumahnya dan kini harus berbaur dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Meski begitu, Lisa tetap berusaha menyesuaikan diri. Ia mengikuti orientasi mahasiswa baru, mendengarkan pengarahan dosen, dan berkenalan dengan beberapa teman sekelas. Dari situlah, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Monica. Monica duduk di samping Lisa pada hari pertama perkuliahan. Wajahnya manis, kulitnya terawat, dan cara bicaranya luwes. Lisa merasa nyaman dengan kehadirannya, terlebih karena Monica ternyata juga berasal dari keluarga kurang mampu. Setidaknya, begitu pengakuan yang ia dengar dari Monica sendiri. Orang tuaku cuma pedagang kecil, Liz, ucap Monica sambil tersenyum. Jadi aku harus pintar-pintar cari cara supaya bisa terus kuliah. Lisa mengangguk, merasa ada kesamaan nasib. Aku juga begitu. Bapakku sampai harus gadaikan tanah buat biayain aku. Makanya aku janji, aku nggak boleh main-main di sini. Monica menepuk bahu Lisa. Tenang, kita sama-sama berjuang. Sejak saat itu, keduanya sering bersama. Mereka makan di kantin bareng, duduk bersebelahan saat kuliah, bahkan pulang pun kadang beriringan. Namun semakin lama Lisa mengenal Monica, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Monica selalu tampak mewah. Ponsel yang ia gunakan adalah iPhone keluaran terbaru, pakaiannya modis, tasnya bermerek, bahkan sepatu yang ia kenakan jelas bukan barang murah. Lisa sempat berpikir, mungkin Monica mendapat beasiswa, atau ada keluarga kaya yang menanggung.
Tetapi setiap kali ditanya, Monica hanya menjawab dengan senyum misterius. "Liz," kata Monica suatu siang di kantin sambil memainkan ponselnya, "kamu nggak kepikiran ganti HP? Lihat deh, HP kamu kayaknya sudah ketinggalan jauh." Lisa menunduk, menatap ponsel Android murah yang layarnya sudah retak sedikit di sudut. "Aku belum ada uang, Mon. Yang penting masih bisa dipakai buat belajar, kan?" Jawabnya lirih. Monica tertawa kecil. "Ya sih, tapi kalau di kampus, penampilan juga penting. Biar orang gak meremehkan kita." Ucapan itu menancap dalam hati Lisa. Ia tahu Monica tidak berniat merendahkan, tapi perbandingan itu membuatnya sadar akan jurang besar di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Lisa semakin sering memperhatikan gaya hidup Monica. Gadis itu bisa dengan mudah membeli kopi mahal di kafe, berganti pakaian setiap hari, dan selalu punya uang untuk ikut nongkrong bersama teman-teman lain. Sementara Lisa, setiap kali membuka dompetnya, hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Itu pun harus cukup untuk ongkos pulang, makan sederhana, dan fotokopi materi kuliah. Rasa iri pelan-pelan tumbuh dalam hati Lisa. Ia tidak pernah berniat serakah, tetapi perbedaan itu begitu nyata. Bagaimana bisa Monica hidup mewah padahal katanya orang tuanya pedagang kecil? Pikir Lisa. Suatu sore saat mereka duduk berdua di taman kampus, Lisa memberanikan diri bertanya, "Mon, sebenarnya kamu dapat uang dari mana sih? Maksudku, kamu bilang keluargamu sederhana, tapi kok aku lihat barang-barangmu semua bagus." Monica menoleh, tersenyum tipis. "Kamu penasaran ya?" Lisa mengangguk pelan. Monica menarik napas, lalu mendekat, menurunkan suaranya, seakan membisikkan rahasia besar. "Aku ada om-om yang bantuin aku, Liz." Lisa mengerutkan kening. Om? Iya. Dia dosen di kampus lain, lumayan kaya. Aku jadi semacam temannya. Dia yang kasih aku uang bulanan, beliin barang-barang ini semua. Aku nggak usah pusing mikirin biaya kuliah lagi. Lisa terdiam. Kata-kata itu terasa asing sekaligus menohok. Ia memang pernah mendengar cerita tentang mahasiswi yang jadi sugar baby, tapi tak pernah menyangka salah satu temannya sendiri mengalaminya. "Jadi, kamu maksudnya, kamu pacaran sama om-om itu?" tanya Lisa hati-hati. Monica terkekeh. "Bukan pacaran, Liz. Lebih tepatnya hubungan saling menguntungkan. Aku temani dia, bikin dia senang, dan dia balas dengan uang." "Gampang kan?" Lisa menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Tapi, bukannya itu salah?" Monica mengangkat bahu santai. "Salah menurut siapa? Aku bisa bayar kuliah, bisa bantu keluargaku, bisa hidup layak. Om itu juga dapat apa yang dia mau. Dunia ini keras, Liz. Kalau kita nggak pintar cari jalan, kita bisa jatuh miskin selamanya." Lisa terdiam lagi. Kata-kata Monica mengguncang hatinya. Ia tidak setuju, tapi di sisi lain, ia tidak bisa menampik kenyataan bahwa hidupnya memang berat. Malam harinya, Lisa pulang dengan hati gelisah. Ia masih memikirkan ucapan Monica. Sesampainya di kamar, ia menatap rapor kelulusannya yang masih tergantung di dinding. Ia teringat wajah ayahnya saat menggadaikan tanah, juga ibunya yang sering sakit tapi tetap berusaha mendukung. "Kalau aku bisa cari uang sendiri dengan cepat, Bapak nggak perlu kerja keras lagi." Bisiknya pelan, namun segera ia menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan jalan yang benar. Lisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya menetes. Ia merasa berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjaga cita-cita dan kehormatannya. Di sisi lain ia tergoda oleh jalan pintas yang terlihat begitu mudah. Keesokan harinya Monica kembali bersikap seolah tak ada yang janggal. Ia tetap ceria, tetap mengajak Lisa nongkrong, bahkan membelikan Lisa minuman mahal. "Udah, jangan pikirin uang terus, Liz. Nikmatin aja hidupmu," kata Monica sambil menyerahkan segelas kopi dingin. Lisa tersenyum kaku. Ia menerimanya, tapi hatinya semakin gelisah. Ia tidak ingin terjerumus, tapi benih-benih rasa ingin tahu sudah terlanjur tumbuh. Di tengah hiruk-pikuk kampus, Lisa merasa hidupnya seperti diapit dinding tinggi. Ia ingin maju dengan jalan yang benar, namun bayangan kemewahan yang dimiliki Monica terus menghantui. Dan dari hari ke hari, persahabatan mereka semakin dalam. Tanpa Lisa sadari,
Kedekatan itulah yang perlahan akan menyeretnya pada jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu suasana kampus cukup ramai. Mahasiswa berlalu lalang dengan buku dan laptop di tangan, sebagian berkumpul di kantin, sebagian lain menunggu dosen di kelas. Lisa duduk di kursi panjang dekat taman fakultas, menatap kosong ke arah halaman. Ia sudah mulai merasa lelah dengan rutinitas kuliah dan kerja paruh waktu. Semalam, ia hanya tidur 3 jam setelah pulang dari toko aksesoris. Wajahnya pucat, kantung matanya tampak jelas. "Liz, kamu kok murung banget?" Suara ceria Monica memecah lamunannya. Gadis itu duduk di samping Lisa sambil merapikan rambut panjangnya yang baru dicat coklat kemerahan. Aroma parfum mewah langsung tercium. Lisa hanya tersenyum tipis. "Aku lagi capek, Mon. Tugas banyak, kerja juga bikin badan remuk. Kadang mikir, apa aku bisa terus jalanin semua ini?" Monica mendengus kecil. "Kamu terlalu keras sama diri sendiri. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kalau bisa enak, kenapa harus susah?" Lisa menoleh, keningnya berkerut. "Enak gimana maksudmu?" Monica melirik kiri kanan, lalu mendekat. "Gini deh, bolos kelas sekali-kali nggak akan bikin kamu jatuh miskin. Ayo ikut aku sekarang. Kita ke salon dulu, aku traktir." "Kamu harus belajar ngerawat diri, biar nggak kelihatan kayak zombie begini." Lisa terdiam. Hatinya sebenarnya ragu. Ia bukan tipe mahasiswa yang suka bolos, tapi Monica memang teman yang punya daya tarik kuat. Ada semacam rasa penasaran yang mendorong Lisa untuk menuruti ajakannya. "Ke salon? Buat apa sih? Udah nurut aja." "Aku punya rencana buat kamu," jawab Monica sambil tersenyum misterius. Siang itu mereka meninggalkan kampus dan pergi ke sebuah salon kecantikan di pusat kota. Monica sudah memesankan perawatan untuk Lisa, cream bath, facial, hingga sedikit make up tipis. Lisa sempat protes karena merasa buang-buang waktu, tapi setelah bercermin, ia sendiri kaget. Wajah lelahnya tampak lebih segar, rambutnya lebih rapi, dan penampilannya benar-benar berubah. "Lihat kan, kamu cantik, Liz. Tinggal sedikit polesan lagi, kamu bisa bikin orang terpukau," kata Monica sambil merapikan lipstiknya. Lisa tersipu malu. "Aku nggak terbiasa kayak gini, Mon. Aku cuman anak desa biasa. Nggak pernah mikirin soal dandan-dandanan." Monica terkekeh. "Justru itu masalahnya. Kamu terlalu polos. Dunia ini keras, Liz. Kalau kamu cuman andalkan kepolosan, kamu bisa diinjak-injak. Kamu harus bisa pakai apa yang kamu punya untuk bertahan hidup." Kata-kata itu membuat Lisa sedikit bingung. Ia menunduk, mencoba mencerna maksud Monica. Sore harinya, mereka berdua menaiki taksi menuju sebuah kafe mewah. Lisa merasa tidak nyaman begitu melihat interior kafe yang dipenuhi orang-orang berkelas. Hatinya semakin gelisah ketika Monica berkata, "Hari ini kamu akan aku kenalkan sama seseorang yang bisa mengubah hidupmu." Lisa menelan ludah. "Seseorang? Siapa?" Monica tersenyum penuh rahasia. "Tenang aja, dia orang baik. Kamu nggak akan nyesel kenal dia." Di salah satu meja VIP, duduk seorang pria berusia sekitar 50-an tahun. Rambutnya sudah memutih di bagian pelipis, perutnya agak buncit, namun cara berpakaian dan sikap duduknya memancarkan wibawa. Ia mengenakan jas rapi, arloji mahal, melingkar di pergelangan tangannya. Lisa langsung merasa canggung. "Lisa, ini Pak Wahyu," ujar Monica memperkenalkan. "Beliau dosen di kampus kita." Lisa hampir tersedak mendengarnya. "Dosen?" tanyanya gugup. Pak Wahyu menoleh sambil tersenyum tipis. "Kamu Lisa ya? Monica sudah banyak cerita tentang kamu, silakan duduk." Suaranya tenang, penuh wibawa. Namun ada tatapan tajam yang membuat Lisa merasa diamati dari ujung kepala hingga kaki. Dengan gugup Lisa duduk, sementara Monica langsung akrab, memesan minuman, lalu memulai percakapan ringan. Beberapa menit Lisa hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Hatinya berdegup kencang, ia merasa berada di tempat yang salah. Setelah beberapa lama, Monica akhirnya membuka topik serius. "Pak, Lisa ini sebenarnya anak pinter, tapi dia lagi kesulitan soal biaya kuliah. Ayahnya sampai nggadaiin tanah loh. Kasihan banget kan?" Lisa langsung menoleh tajam ke arah Monica. "Mon, jangan ngomong gitu di depan beliau," bisiknya. Wajahnya memerah karena malu, namun Pak Wahyu hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa Lisa, saya paham.
Banyak mahasiswa yang kesulitan biaya. Itu hal wajar. Monica mendekat ke Lisa, berbisik. Lis, kalau kamu mau, Pak Wahyu bisa bantu. Kamu nggak usah pusing lagi mikirin uang kos, uang kuliah, atau bahkan uang jajan. Semua bisa ditanggung. Lisa menatap Monica dengan bingung, lalu melirik Pak Wahyu yang masih meneguk kopinya dengan tenang. Ada sesuatu dalam tatapan mata pria itu yang membuat Lisa merinding, seolah ia sedang dinilai, diuji. Monica, maksud kamu? Suara Lisa lirih, hampir tak terdengar. Monica tersenyum samar. Kalau kamu jadi sugar baby-nya Pak Wahyu, hidupmu aman. Kamu bisa kuliah dengan tenang, bisa bantu keluarga, nggak perlu kerja capek-capek lagi. Darah Lisa berdesir kencang. Ia terdiam cukup lama. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Sugar baby. Sesuatu yang selama ini hanya ia dengar sebagai gosip, kini justru ditawarkan langsung padanya. Ia ingin menolak, ingin berdiri dan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba bayangan wajah ayahnya terlintas jelas di ingatan. Ahmad, ayahnya, dengan wajah lesu menatap sawah yang sudah tak bisa lagi digarap karena tergadai. Ibunya yang selalu berusaha menutupi kesedihan dengan senyum. Semua itu menghantam hati Lisa. Aku nggak tahu, Mon, bisik Lisa akhirnya. Suaranya bergetar. Aku nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Monica menepuk tangannya pelan. Pikirkan aja sebagai jalan keluar. Kamu nggak kehilangan apa-apa, malah sebaliknya. Kamu dapat segalanya. Percayalah, Liz, ini cara yang paling cepat untuk mengubah nasibmu. Pak Wahyu yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Lisa, kamu nggak perlu putuskan sekarang. Saya bukan orang yang suka memaksa. Tapi ingat, kesempatan seperti ini, nggak datang dua kali. Hening menyelimuti meja itu. Lisa menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat. Ada rasa takut, malu, dan juga harapan samar yang bercampur jadi satu. Malam itu, dalam perjalanan pulang Lisa tidak banyak bicara. Monica tampak puas, sementara hati Lisa penuh gejolak. Ia tahu satu keputusan bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan meski hatinya berontak, wajah ayahnya yang kelelahan terus menghantui pikirannya. Di dalam hati kecilnya, perlahan ia mulai goyah. Sejak perkenalan yang dijembatani oleh Monica, kehidupan Lisa berubah perlahan tapi pasti. Awalnya ia hanya berpikir, pertemuannya dengan Pak Wahyu hanyalah untuk berbincang atau sekadar mencari bantuan finansial. Namun kenyataan jauh berbeda. Pak Wahyu, dengan segala keramahannya, tak sekadar memberi perhatian dalam bentuk kata-kata, tapi juga menawarkan fasilitas yang tak pernah Lisa bayangkan sebelumnya. Salah satu fasilitas itu adalah sebuah kamar kos khusus yang disewa Pak Wahyu. Letaknya cukup jauh dari kampus, tersembunyi di gang kecil dan tidak begitu ramai. Supaya kita bisa lebih leluasa, ujar Pak Wahyu suatu ketika sambil menyerahkan kunci kamar itu kepada Lisa. Lisa sempat menatap kunci kecil itu dengan ragu. Tangannya bergetar, matanya bimbang. Pak, apa ini tidak berlebihan? Tanyanya, pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Wahyu hanya tersenyum samar. Wajahnya tenang dengan guratan usia 50-an yang masih terlihat gagah. Tidak ada yang berlebihan, Lisa. Kamu masih muda, masa depanmu panjang. Biarkan saya yang menanggung bebanmu. Kamu hanya perlu menemaniku, tidak lebih. Kata-kata itu meluncur lembut, namun menyimpan maksud yang jelas. Lisa tahu, sejak ia menerima bantuan uang pertama dari Pak Wahyu, garis moral yang dulu dijaganya dengan teguh mulai tergeser. Awalnya pertemuan mereka hanya di restoran kecil atau kafe sepi. Lisa selalu duduk dengan canggung, menunduk saat tatapan Pak Wahyu begitu dalam menelusuri wajahnya. Tapi seiring waktu, rasa sungkan itu mulai terkikis. Apalagi ketika Pak Wahyu selalu menepati janji untuk memberinya uang dalam jumlah yang lumayan besar. Hari itu, untuk pertama kalinya Lisa menginjakkan kaki di kamar kos yang disediakan khusus oleh Pak Wahyu. Aroma cat dinding yang masih baru, bercampur dengan harum spray putih yang bersih. Kamar itu sederhana, hanya ada ranjang, meja kecil, dan lemari pakaian. Namun bagi Lisa kamar itu terasa begitu asing, seakan menyimpan sebuah garis takdir yang akan mengubah hidupnya. Mulai sekarang,
"Ini tempat kita," kata Pak Wahyu sambil menutup pintu. Tatapannya tak lagi hanya ramah melainkan penuh maksud. Lisa duduk di tepian ranjang dengan wajah menegang. Hatinya seperti dipenuhi dua suara yang saling bertentangan. Suara pertama adalah penyesalan dan rasa takut. Sebagai anak perempuan yang sejak kecil diajarkan untuk menjaga kehormatan, ia merasa dirinya sedang melangkah terlalu jauh. Suara kedua adalah kenyataan. Wajah ayahnya yang lesu, tubuh ibunya yang semakin kurus dan kebutuhan kuliah yang kian menekan. Perlahan Pak Wahyu mendekat. Tangannya menyentuh bahu Lisa membuat gadis itu tersentak pelan. "Jangan tegang. Anggap saja aku suamimu, Lisa," ucapnya, suaranya berat tapi lembut. Lisa terdiam. Kata-kata itu bergema di telinganya. "Suami?" Ia merasa dadanya bergetar hebat. Namun saat Pak Wahyu mencium keningnya, sesuatu di dalam dirinya seolah runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Awal mula hubungan mereka terasa begitu salah. Lisa menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam perlakuan lelaki berusia 50-an itu. Ada rasa bersalah yang menusuk, terutama saat bayangan ayahnya muncul di kepalanya. Ayah yang tengah berusaha keras menebus tanah yang sudah digadaikan demi dirinya. Namun, semakin lama, rasa bersalah itu justru mulai pudar. Pak Wahyu benar-benar menepati ucapannya. Setiap kali mereka bertemu di kamar kos itu, Lisa selalu pulang dengan amplop tebal berisi uang. Dan uang itu bukan sekadar untuk jajan atau membeli pakaian. Uang itu ia serahkan pada ayahnya, yang awalnya sempat heran. "Lisa, kamu dapat uang dari mana? Kok bisa banyak begini?" tanya Ahmad suatu malam sambil menghitung lembaran 100.000. Lisa menelan ludah. "Aku kerja ya, ada kenalan yang butuh tenaga tambahan di luar jam kuliah," jawabnya setengah berbohong. Ahmad menatap anak gadisnya dengan raut ragu, namun karena kelelahan dan terbebani utang, ia memilih percaya. "Kalau benar kerja, jangan sampai ganggu kuliahmu. Ayah cuma mau kamu bisa lulus, dapat kerja bagus, dan hidup lebih baik dari ayah." Ucapan itu membuat Lisa terdiam lama. Ada perih yang menusuk, namun juga ada rasa lega karena tanah yang digadaikan akhirnya bisa ditebus. Itu semua berkat uang yang diberikan oleh Pak Wahyu. Hari-hari berikutnya, Lisa semakin sering berada di kamar kos itu. Ia mulai terbiasa dengan sentuhan, dengan pertemuan yang tak lagi hanya sekadar makan malam, melainkan berhubungan layaknya suami istri. Setiap kali ia pulang, perasaan bersalah yang dulu begitu kuat mulai terganti dengan rasa puas karena bisa membantu keluarganya. Monica, sahabat yang memperkenalkannya pada dunia ini, hanya tersenyum penuh arti saat Lisa bercerita sekilas tentang uang yang didapatkannya. "Aku bilang apa? Hidupmu lebih mudah kan sekarang? Tinggal jalani saja. Jangan mikir terlalu dalam. Semua orang punya jalan masing-masing, Liz." Namun, dalam hati kecilnya, Lisa masih menyimpan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah benar semua ini jalannya? Ataukah ia sedang menukar masa depannya dengan sesuatu yang hanya sementara? Di depan orang tuanya, Lisa tetap menjadi gadis baik yang rajin kuliah. Di depan teman-temannya, ia tetap tampil sederhana. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ia menjalani kehidupan ganda. Seorang mahasiswi yang diam-diam melayani dosennya sendiri demi uang yang bisa menyelamatkan keluarga. Malam itu, setelah berhubungan dengan Pak Wahyu di kamar kos, Lisa duduk sendirian memandang jendela. Bulan tampak redup di balik awan. Tangannya meremas spray, hatinya terasa kosong. Ia berbisik, lirih, hampir tak terdengar. "Maafkan Lisa ya, Bu, ini semua demi kita." Malam itu Lisa duduk di tepi ranjang kos kecil yang disediakan Pak Wahyu. Kedua tangannya menggenggam tespek dengan garis dua yang jelas terlihat. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terengah. Rasanya tubuhnya lemas tak bertenaga. Dunia seolah berputar lebih cepat, dan suara bising dari luar kos tak mampu menutupi gejolak yang ada dalam dadanya. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi padaku," gumamnya pelan, suaranya bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memang merasa tubuhnya berbeda. Mual di pagi hari, pusing yang tak kunjung reda, dan keterlambatan. Menstruasi membuatnya cemas. Namun kini, hasil tes itu menjadi jawaban nyata yang tak terbantahkan. Ia hamil. Lisa menutup mulutnya dengan tangan,
mencoba menahan isakan. Pikiran tentang ayahnya, ibunya, dan masa depannya berkelebat. Ia masih mahasiswa semester awal, dan kini tubuhnya membawa kehidupan baru yang bahkan tak ia rencanakan. Setelah lama terduduk, Lisa memberanikan diri untuk memberitahu Pak Wahyu. Ia yakin, lelaki itu harus bertanggung jawab. Bukankah selama ini mereka berhubungan seperti pasangan suami istri? Bukankah Pak Wahyu selalu menjanjikan bahwa ia akan menjaga dan melindunginya? Malam itu juga, Lisa menunggu di mobil sedan hitam Pak Wahyu yang biasa menjemputnya. Suasana di dalam mobil sunyi. Lisa menunduk, menggenggam jemari yang dingin karena gugup. "Pak, saya hamil," ucap Lisa akhirnya. Lirih namun cukup jelas. Pak Wahyu yang tadinya sibuk merokok di balik kemudi sontak menghentikan gerakan tangannya. Matanya membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Hamil? Kamu serius, Liz?" tanyanya, suaranya meninggi. Lisa mengangguk perlahan, air matanya kembali jatuh. "Iya Pak, saya sudah tes. Hasilnya jelas 2 garis. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya bisa bilang pada Bapak." Alih-alih menenangkan Lisa, wajah Pak Wahyu berubah kaku. Ia menyalakan mesin mobil dengan kasar, lalu menepuk setir keras-keras. "Astaga, kenapa bisa begini? Kamu ceroboh sekali. Bukankah sudah kubilang hati-hati? Kamu tahu kan, aku sudah punya keluarga? Kalau sampai mereka tahu, habis aku." Lisa terdiam, hatinya teriris. Ia berharap Pak Wahyu akan menenangkannya, memberikan solusi, atau bahkan memeluknya. Namun yang ia dapat hanyalah kemarahan dan ketakutan lelaki paruh baya itu. "Tapi Pak, ini anak Bapak juga. Saya tidak bisa sendirian menghadapi ini. Tolong jangan tinggalkan saya," pinta Lisa dengan suara bergetar. Pak Wahyu membuang napas panjang, wajahnya gelisah. "Liz, dengarkan aku baik-baik. Satu-satunya cara adalah kamu harus menggugurkannya. Jangan bodoh. Kalau anak ini lahir, bukan hanya masa depanmu yang hancur, tapi juga keluargaku. Kamu mau lihat istri dan anak-anakku tahu semua? Mau aku kehilangan pekerjaanku sebagai dosen?" Lisa menatap Pak Wahyu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia tahu hubungannya dengan lelaki itu sejak awal salah, tapi kini ketika ia membutuhkan dukungan, justru penolakan yang ia terima. "Tidak Pak, saya tidak mau aborsi. Itu dosa besar. Saya tidak sanggup membunuh darah daging saya sendiri," jawab Lisa tegas meski suaranya parau. Pak Wahyu menepuk dahinya dengan kesal. "Kamu keras kepala sekali. Jangan egois, Liz. Ini bukan hanya tentang kamu. Kalau kamu melahirkan anak itu, hidup kita berdua akan hancur. Kamu pikir aku mau mengakui anak haram ini?" Lisa terisak keras mendengar kata-kata kejam itu. Hatinya seolah diremas. Lelaki yang selama ini memberinya janji manis, lelaki yang katanya akan selalu melindungi, ternyata hanya peduli pada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Lisa hanya diam. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Di kepalanya wajah ayahnya yang lelah terbayang jelas. Ayahnya telah menggadaikan tanah demi kuliahnya, dengan harapan kelak Lisa akan menjadi kebanggaan keluarga. Namun kenyataan pahit kini menimpa. Ia mengandung anak dosennya sendiri. Di kamar kosnya yang sepi, Lisa merangkul perutnya yang masih rata. "Nak, maafkan Mama," bisiknya lirih. "Entah bagaimana nanti, Mama tidak akan membuangmu. Kamu darah dagingku. Kamu bukan aib meskipun dunia mungkin akan menganggapmu begitu." Hari-hari berikutnya menjadi berat. Lisa tetap kuliah seperti biasa, tapi pikirannya selalu gelisah. Ia sering merasa mual saat dosen mengajar. Tubuhnya mudah lelah, dan emosinya naik turun. Monica yang selama ini menjadi temannya pun akhirnya tahu. Saat mereka duduk di kantin kampus, Monica memandang Lisa dengan sorot mata tajam. "Liz, kamu hamil ya? Aku lihat wajahmu pucat terus dan kamu muntah-muntah." Lisa terkejut, hampir tersedak. Ia menunduk tak sanggup menjawab. Namun Monica tersenyum sinis, seolah sudah tahu jawabannya. "Jangan bilang, itu anak Pak Wahyu." Lisa menggigit bibir, air mata kembali jatuh. Ia hanya mengangguk pelan. Monica mendesah panjang.
Ya Tuhan Lis, aku memang sudah lama main sama om-om, tapi aku selalu jaga diri. Kamu terlalu polos. Sekarang lihat akibatnya. Kamu mau jadi bahan omongan satu kampus. Lisa terdiam, hatinya makin ciut. Namun dalam diamnya, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan menggugurkan kandungannya. Apapun yang terjadi, ia akan berjuang demi anak yang ada dalam rahimnya. Namun, bayangan wajah Pak Wahyu yang dingin dan ucapan kasar yang terus terngiang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Lelaki itu bukan lagi sosok penyelamat, melainkan sumber malapetaka, dan Lisa tahu jalan panjang penuh derita baru saja dimulai. Sore itu, langit sedikit mendung. Hembusan angin terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada firasat buruk yang berusaha merayap masuk ke dalam dada Lisa. Ia duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela mobil Pak Wahyu dengan tatapan kosong. Jalanan kota yang biasanya padat kini semakin ditinggalkan, berganti dengan pepohonan yang rimbun dan hamparan sawah di pinggir jalan. "Pak, kita mau kemana?" Suara Lisa akhirnya memecah keheningan. Nada suaranya ragu, penuh curiga. Pak Wahyu tidak menoleh. Tangannya tetap mantap menggenggam kemudi, matanya lurus menatap jalan. "Tenang saja Lisa, aku hanya ingin membawamu ke tempat yang bisa menyelesaikan masalah kita." Kening Lisa berkerut. "Masalah? Maksudnya, masalah kandungan ini ya?" Tanyanya pelan, seakan takut mendengar jawaban yang ia duga. Pak Wahyu menarik napas panjang, lalu menjawab datar. "Kamu tahu sendiri Lisa, kalau kamu terus bersikeras mempertahankan bayi itu, hidupku akan hancur. Karierku, keluargaku, semua bisa berantakan. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." "Dak!" Jantung Lisa berdegup keras. Ia meremas jemari di pangkuannya, berusaha menahan ketakutan yang tiba-tiba menyelimuti. "Tapi Pak, itu anak saya. Anak kita. Saya nggak mau." "Sudahlah." Suara Pak Wahyu meninggi. "Kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Anak ini hanya akan mengikatmu. Dengarkan aku sekali saja, ini jalan terbaik." Lisa menunduk, air matanya mulai jatuh satu persatu. Di dalam hati, ia menyesali ribuan kali keputusan gegabah yang telah menyeretnya sejauh ini. Seandainya dulu ia tidak tergoda dengan tawaran Monica. Seandainya ia tidak membiarkan dirinya masuk dalam jebakan lelaki paruh baya itu. Tapi penyesalan sudah terlambat. Kini ia terjebak sendirian dan tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri. Mobil terus melaju, meninggalkan kota, masuk, semakin jauh ke pedesaan. Jalanan mulai sepi, rumah-rumah jarang terlihat. Hanya ada hamparan sawah dan pepohonan besar yang mengapit jalan sempit itu. Lisa mulai merasa tercekik. Nafasnya memburu, seakan udara semakin menipis. Akhirnya, ia memberanikan diri lagi. "Pak, kalau Bapak memang peduli sama saya, biarin saya pulang dulu. Saya janji nggak akan bikin masalah. Saya cuma butuh waktu buat mikirin semua ini." Pak Wahyu menggeleng keras. "Tidak ada waktu. Semua harus diselesaikan hari ini." Lisa merasakan tubuhnya gemetar. Pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk melarikan diri. Dan saat itulah ia menyadari, perutnya semakin mual, membuat dirinya bisa menggunakan alasan untuk berhenti sebentar. "Pak, saya kebelet pipis," ucap Lisa dengan suara serak. Pak Wahyu melirik sekilas, wajahnya kesal. "Nggak bisa ditahan." Lisa menggeleng cepat, berpura-pura gelisah sambil memegangi perutnya. "Nggak bisa Pak, tolong berhenti sebentar, saya nggak kuat lagi." Dengan kasar, Pak Wahyu akhirnya membanting setir ke pinggir jalan. Mobil berhenti mendadak membuat tubuh Lisa sedikit terhuyung. "Cepat, jangan lama-lama," ucapnya dingin. Lisa mengangguk lalu membuka pintu. Kakinya gemetar saat menginjak tanah yang becek. Udara desa sore itu terasa pengap, seolah alam pun ikut menahan napas. Dengan langkah terburu, Lisa berjalan ke arah semak-semak di pinggir jalan. Namun begitu ia merasa cukup jauh dari mobil, ia langsung berlari, berusaha kabur dengan sisa tenaga yang ia punya. Rambutnya terurai, langkahnya kacau. Tapi yang ada di pikirannya hanya satu: kabur, selamatkan diri, selamatkan bayinya. Namun Pak Wahyu rupanya menyadari tipuan itu. Dari kejauhan,
Terdengar suara pintu mobil dibanting. Lalu deru mesin kembali. Meraung. "Lisa, jangan coba-coba kabur," teriaknya dari dalam mobil. Lisa menoleh sebentar, lalu semakin panik. Mobil hitam itu melaju kencang, rodanya menghantam kerikil, debu mengepul. Jantung Lisa seperti hampir meledak. Ia terus berlari menembus pematang sawah, berharap bisa menemukan rumah warga atau siapapun yang bisa menolong. "Pak, jangan! Saya mohon!" Lisa menjerit sambil menoleh ke belakang, matanya berlinang penuh ketakutan. Tapi Pak Wahyu tak peduli. Wajahnya keras, matanya merah oleh amarah, dan ketakutan akan rahasianya terbongkar. Ia menginjak gas lebih dalam. Mobil itu meluncur, seperti binatang buas yang hendak memangsa, dan dalam sekejap suara benturan keras menggema di udara. Broak! Tubuh Lisa terpental ke depan, jatuh menghantam tanah becek. Darah langsung membasahi bajunya, matanya membelalak menahan sakit yang luar biasa. Tangannya sempat terulur, seolah berusaha melindungi perutnya yang berisi janin tak berdosa. "Anak saya." Suaranya lirih, terputus-putus. Pak Wahyu menghentikan mobilnya beberapa meter dari tubuh yang terkapar itu. Nafasnya tersengal, kedua tangannya gemetar di atas kemudi. Ia memandang Lisa yang sudah nyaris tak berdaya. Darah mengalir. Dari kepalanya, dari tubuhnya membasahi tanah sawah yang lembab. Sesaat rasa bersalah hampir muncul di wajahnya. Tapi lalu ia menggeleng keras, berusaha menenangkan diri. "Semua ini demi hidupku, demi masa depanku," bisiknya seperti meyakinkan diri sendiri. Lisa masih hidup beberapa detik setelah tabrakan itu. Tubuhnya gemetar, matanya berusaha tetap terbuka. Dalam kepedihan, ia mengingat wajah ayahnya yang lesu, ibunya yang selalu sabar, dan cita-cita sederhana untuk mengangkat derajat keluarganya. Semua itu kini buyar, runtuh bersama detik-detik terakhir hidupnya. Air matanya mengalir pelan, membasahi pipinya yang penuh tanah. Napasnya semakin melemah, lalu terputus, sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin sawah yang menjadi saksi. Pak Wahyu duduk terpaku di balik kemudi, tangannya dingin, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu, sejak detik itu, tidak ada lagi jalan kembali. Hening, hanya suara desir angin sore yang merambat dari sela-sela pepohonan bambu di pinggir jalan pedesaan itu. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya memantul samar di permukaan aspal yang mulai dingin. Pak Wahyu berdiri kaku di samping mobilnya, napasnya memburu. Di hadapannya tubuh Lisa terkapar tak bernyawa. Darah segar masih mengalir dari pelipisnya yang pecah akibat hantaman keras mobil. Tangan Pak Wahyu gemetar meskipun wajahnya mencoba tegar. "Astaga, ini tidak boleh ada yang tahu," gumamnya, lirih. Seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah sebuah kecelakaan yang harus ia tutupi. Dia melangkah cepat ke bagasi mobil. Dengan terburu-buru, dia mengambil sebuah karung goni yang biasa dipakai untuk membawa beras dan seutas tali tambang kecil. Suara detak jantungnya berpacu, keringat dingin membasahi pelipis. Sambil menoleh kanan kiri memastikan tak ada orang, lewat, dia menyeret tubuh Lisa yang mulai dingin. "Maafkan aku, Lisa. Semua ini demi keselamatanku juga," bisiknya dengan suara parau. Tubuh Lisa dimasukkan ke dalam karung dengan kasar, seakan-akan ia hanya sebuah barang tak bernyawa. "Pak," Wahyu menarik ikatan tali sekuat tenaga, hingga karung itu menciut menyesakkan tubuh gadis malang itu. Pakaian Lisa, yang dulu selalu rapi saat ia menghadiri kuliah, kini berlumuran darah dan tanah. Setelah memastikan karung terikat rapat, Pak Wahyu mengangkatnya dengan susah payah. Berat tubuh Lisa membuatnya terhuyung, namun ketakutannya jauh, lebih berat daripada beban itu. Dia membuka pintu belakang mobil dan melemparkan karung tersebut ke dalam bagasi. Suara tubuh yang terbentur membuat dadanya semakin sesak. Mobil pun melaju pelan menembus jalan pedesaan. Suasana semakin sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang terdengar. Pak Wahyu mencari tempat yang cukup jauh, tempat di mana tidak ada orang yang bisa menemukan jasad itu dengan mudah. Beberapa kilometer kemudian, dia menemukan sebuah jurang di sisi jalan, tertutup semak-semak liar. Jurang itu dalam, gelap, dan nyaris tak pernah dilalui orang. Pak Wahyu berhenti di tepi jalan, mematikan mesin dan kembali membuka bagasi.
Ia menarik karung itu keluar, menyeretnya ke tepi jurang. Nafasnya terengah, tapi matanya dingin. Semoga tidak ada yang pernah menemukannya, bisiknya sebelum melepaskan karung itu. Suara karung bergulir, menghantam bebatuan, hingga lenyap di telan gelap jurang. Setelah itu sunyi kembali mendominasi, hanya hembusan angin yang melintasi dedaunan. Pak Wahyu menatap jurang itu sekali lagi, lalu menyalakan mobilnya dan pergi begitu saja. Seakan semua dosa bisa lenyap jika ia menutup mata dan berpura-pura tidak pernah melakukannya. Namun, di dasar jurang sesuatu mulai bergerak. Tubuh Lisa yang sudah tidak bernyawa terbaring kaku, wajahnya pucat, darahnya mengering. Tetapi suasana di sekitar jasadnya tidaklah biasa. Dari sela kabut tipis yang menyelimuti dasar jurang, muncullah bayangan hitam. Sosok tinggi kurus dengan wajah menyeramkan, matanya merah menyala, kulitnya seperti terbakar. Dialah penunggu jurang yang sudah lama menghuni tempat itu, entitas gaib yang memakan energi para korban kecelakaan. Ia mendekati jasad Lisa, tangannya yang panjang dan kurus, menyentuh karung goni. Tiba-tiba, karung itu bergerak seolah ada sesuatu di dalamnya. Dari tubuh Lisa, keluarlah kabut tipis berwarna kelabu, ruh Lisa. Wajahnya samar, masih sama cantiknya, namun sorot matanya kini penuh duka dan amarah. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Suara ruh Lisa bergetar, seperti bisikan angin yang menembus tulang. Penunggu jurang itu menatapnya dengan tatapan tajam. Anak manusia, kau mati bukan karena takdir semata. Kau dibunuh, dikhianati oleh orang yang kau percayai. Dosenmu, kekasih gelapmu. Darahmu tumpah sia-sia. Ruh Lisa terdiam, tubuhnya melayang pelan di atas jasadnya sendiri. Ia teringat kembali wajah Pak Wahyu, tatapan mesra yang dulu menipunya, janji-janji manis yang kini berubah menjadi pengkhianatan. Air mata tak kasat, mata mengalir dari wajah ruh itu. Apa aku bisa kembali membalasnya? Tanya Lisa lirih. Penunggu jurang menyeringai, giginya tajam seperti serigala. Kau bisa, tapi kau harus bersama denganku. Ruhmu tak akan tenang. Kau akan hidup di antara dendam dan amarah. Bersamaku, kita akan menuntut balas. Lisa terdiam. Sebuah cahaya tipis mencoba menariknya ke arah lain, arah ketenangan, arah kepergian yang seharusnya. Namun wajah ayahnya, Ahmad, melintas di benaknya. Ayah yang sudah menggadaikan tanah demi dirinya, ibu yang mungkin menunggu kabar kepulangannya, dan masa depan yang hancur begitu saja karena seorang lelaki bernama Wahyu. Kalau begitu, aku akan ikut. Aku tidak akan pergi sebelum dia mendapatkan balasannya, kata Lisa dengan suara mantap. Penunggu jurang mengulurkan tangannya. Ruh Lisa menyambutnya. Dalam sekejap, kabut gelap menyelimuti tubuhnya, membuat auranya berubah menjadi lebih pekat. Sorot matanya yang dulu lembut kini berubah tajam, penuh kebencian. Malam itu jurang saksi bisu kematian Lisa juga menjadi tempat lahirnya sebuah dendam baru. Dendam seorang gadis miskin yang hanya ingin mengangkat derajat keluarganya, namun justru terjebak dalam pelukan maut seorang dosen berumur 50 tahun. Pak Wahyu mungkin merasa aman setelah membuang jasad itu, namun ia tidak tahu. Arwah Lisa kini sudah tidak sendiri. Ia bersama penunggu jurang, dan mereka berdua menanti waktu untuk naik kembali ke dunia, membawa petaka bagi orang-orang yang membuat Lisa sengsara. Malam itu hujan turun deras membasahi bumi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Ahmad duduk termenung di kursi kayu. Sudah 2 hari Lisa tidak memberi kabar, dan ini bukan kebiasaan yang pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, walau pulang, larut karena kuliah dan pekerjaan sampingan di toko aksesoris, Lisa tetap selalu pulang membawa kabar. Setidaknya sebuah pesan singkat yang meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi kali ini berbeda. Ponselnya tak bisa dihubungi. Nomornya mati. Dan teman-teman kuliahnya pun hanya menjawab samar. Ahmad makin cemas. Dadanya sesak. Firasat buruk terus menekan hati tuanya. Ya Allah, di mana Lisa? Jangan biarkan terjadi sesuatu pada anakku, bisiknya lirih. Ruth Hoyah, istrinya, hanya bisa menangis pelan di sudut ruangan,
menahan kecemasan yang sama. Sementara itu, jauh di kota, di sebuah kamar hotel yang mewah, Pak Wahyu tengah bersandar di ranjang. Tubuhnya yang berumur 50 tahun itu masih dibalut kemeja tipis, sedang di sampingnya seorang perempuan muda tengah merapikan gaunnya. Perempuan itu bukan Lisa. Sejak Lisa mengaku hamil dan menolak menggugurkan kandungannya, Wahyu benar-benar menjauh darinya. Dia merasa terjebak, terancam. Malam itu, Wahyu berusaha melupakan bayangan Lisa dengan cara mencari pelampiasan lain. Ia mengajak seorang mahasiswi baru, memberikan hadiah, dan membujuknya dengan janji-janji manis. Perempuan itu tertawa kecil, tampak senang karena merasa diperhatikan. Namun ketika suasana kian memanas, ketika perempuan itu sudah berbaring di sisi ranjang dan Wahyu mendekat, tiba-tiba udara kamar berubah dingin. Lampu chandelier di atas bergetar, cahaya meredup seolah ada sesuatu yang menyedot energi di sekitarnya. Perempuan itu menggigil, merapatkan selimut. "Pak, kenapa lampunya berkedip-kedip begitu?" "Seram sekali." Suaranya lirih. Wahyu berusaha menenangkan. Mungkin korsleting listrik, sudahlah, jangan pikirkan." Tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Lalu sebuah bayangan hitam muncul di sudut kamar. Perlahan wujud itu semakin jelas, menampakkan sosok perempuan muda dengan wajah pucat penuh darah. Rambut terurai acak, gaun sobek penuh lumpur. Mata merahnya menatap tajam, dan dari bibirnya mengalir cairan hitam pekat. Perempuan di ranjang menjerit, langsung menutup wajah dengan bantal. Sementara Wahyu terpaku, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Dia mengenali sosok itu. Lisa. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu berjalan tertatih, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai marmer. Tangannya gemetar tapi penuh dendam. Tanpa kata-kata, Lisa langsung menerjang Wahyu, menindihnya di ranjang. Tangannya yang dingin dan keras mencekik leher dosen itu dengan kekuatan yang tak manusiawi. Wahyu terbatuk keras, matanya melotot. Nafasnya terhenti seketika, wajahnya memerah lalu membiru. Dia berusaha menepis tangan Lisa, tapi tak berdaya. Jari-jari arwah itu mencengkeram seperti baja. Perempuan muda yang ada di ruangan itu menjerit histeris lalu kabur keluar kamar, berlari tanpa arah. Sementara di dalam Wahyu terus dicekik, tubuhnya bergetar hebat. Lalu tiba-tiba mulutnya memuntahkan darah segar. "Argh, tolong!" teriak Wahyu. Suaranya parau. Namun tak ada yang mendengar selain dinding-dinding kamar hotel. Lisa menatapnya dengan sorot mata penuh benci. Bibirnya bergerak, meski suaranya seperti bisikan angin. "Kau bunuh aku. Kau buang. Aku sekarang rasakan penderitaanku." Wahyu kembali muntah darah, tubuhnya lemas lalu jatuh terhempas ke lantai. Sesaat kemudian sosok Lisa lenyap begitu saja, menguap bersama udara dingin yang membeku. Malam itu juga Wahyu dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang tadi bersamanya menjerit-jerit memanggil petugas hotel. Dan akhirnya ia ditemukan dengan leher lebam, batuk darah, dan hampir kehilangan nyawanya. Dokter menyatakan tidak ada luka luar selain lebam cekikan, namun kondisi Wahyu sangat kritis. Paru-parunya seperti tertekan sesuatu, meski tak ada penyebab medis yang jelas. Pak Wahyu harus dirawat intensif. Jika tidak, dia bisa kehabisan nafas sewaktu-waktu. Jelas dokter pada keluarga yang datang. Istrinya yang sah, Bu Ratna, hanya bisa menangis di koridor rumah sakit. Dia tidak tahu mengapa suaminya bisa dalam keadaan begitu parah. Tapi bagi Wahyu sendiri, ia tahu betul penyebabnya. Di setiap detik ketika ia memejamkan mata, wajah Lisa yang penuh darah itu kembali muncul, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Di sisi lain di desa, Ahmad tetap tak bisa tidur. Malam itu ia berjalan keluar rumah, menatap langit gelap yang hanya diterangi rembulan pucat. Hatinya berdebar aneh, seperti ada yang hendak memberi kabar. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat pepohonan bergoyang keras. Suara-suara aneh terdengar, dan Ahmad mengusap wajahnya dengan gemetar. "Lisa, kalau kau mendengar Bapak, pulanglah nak. Bapak mohon." Namun yang menjawab hanya bisikan samar, seperti suara putrinya dari jauh.
Bapak, Ahmad tersentak, menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Suara itu lenyap begitu saja, meninggalkan hatinya makin hancur. Sementara itu, di rumah sakit kota, Wahyu terbaring dengan alat bantu pernafasan. Matanya terpejam, namun di ruang bawah sadarnya ia terus didatangi Lisa. Arwah itu tak berhenti mengikutinya, terus menuntut balas, terus menekan batinnya dengan rasa bersalah bercampur teror. Dan bagi Lisa, kematiannya tak akan pernah berhenti. Hanya dengan sekadar membuat Wahyu sakit, balas dendamnya baru saja dimulai. Ruangan rumah sakit malam itu sunyi. Lampu neon di koridor menyala redup, memberikan kesan dingin dan mencekam. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan aroma cairan pembersih membuat dada sesak. Di dalam salah satu kamar rawat inap, Pak Wahyu terbaring dengan wajah pucat pasi. Lehernya masih terasa sakit akibat dicekik sosok yang menyerupai Lisa, mahasiswi yang telah dia bunuh beberapa waktu lalu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Lisa muncul, pucat, penuh darah, dan tatapan matanya begitu menusuk. "Astaga, jangan ganggu aku," desisnya lirih sambil menggenggam selimut erat-erat. Tapi ketakutannya tak pernah berakhir. Malam itu, suara gesekan samar terdengar dari kamar mandi dalam ruangan. Awalnya seperti suara air yang menetes. Tik, tik, tik. Namun lama-kelamaan berubah seperti langkah kaki yang menyeret, berat dan penuh beban. Pak Wahyu mendadak merinding. Ia menelan ludah, menoleh ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Perlahan, pintu itu berderit, terbuka lebar. Dari dalam kabut tipis putih merembes keluar, menyesaki ruangan. "Siapa di sana?" Suara Pak Wahyu bergetar. Tak ada jawaban, hanya terdengar isakan lirih perempuan. Hu, hu, hu. Suara itu jelas, seolah berasal dari dalam kamar mandi, tapi juga terdengar dekat di telinganya. Tiba-tiba, cermin di kamar mandi berembun, dan di permukaannya muncul tulisan samar dengan jari tak kasat mata. "Aku belum selesai, Pak. Pak." Wahyu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Ia menekan tombol bel darurat di samping ranjang memanggil perawat. Tak lama, 2 perawat datang terburu-buru. "Ada apa, Pak?" tanya seorang perawat muda. Pak Wahyu menunjuk ke arah kamar mandi dengan wajah panik. Ada dia di sana. Dia datang lagi." Perawat saling berpandangan, lalu mendekati kamar mandi. Saat mereka menyalakan lampu dan memeriksa, ruangan itu kosong. Tak ada kabut, tak ada tulisan di cermin. Hanya wastafel dan lantai yang basah karena sisa air pembersih. "Pak, tidak ada siapa-siapa. Bapak mungkin berhalusinasi karena obat," kata perawat itu mencoba menenangkan. "Tidak. Aku lihat dia. Lisa, dia ada di sini." Pak Wahyu berteriak, matanya melotot penuh ketakutan. Para perawat akhirnya keluar, menganggap pasien itu mengalami trauma dan efek samping obat bius. Namun bagi Pak Wahyu, semua terasa nyata, terlalu nyata. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin berhembus pelan lewat celah ventilasi. Pak Wahyu berusaha memejamkan mata, tapi suara bisikan itu kembali terdengar. "Pak, kenapa tega pada anak yang sedang mengandung darah dagingmu?" Ia membuka mata, dan sosok itu berdiri di ujung ranjang. Lisa, dengan wajah pucat membiru, perutnya masih tampak membuncit, matanya merah penuh dendam. Tangannya yang penuh darah menunjuk ke arah Pak Wahyu. "Tidak, jangan dekat-dekat," teriak Pak Wahyu sambil mundur ke tepi ranjang. Sosok Lisa melayang mendekat, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah, darah menetes ke lantai. Tiba-tiba, tangannya mencekik leher Pak Wahyu dengan kuat. Nafasnya terhenti, wajahnya memerah. Ia menggapai-gapai, berusaha melepaskan diri. Tapi tubuh Lisa begitu dingin dan kuat. "Aku mati karena kamu. Anakku juga mati karena kamu." Suara Lisa bergema, membuat ruangan bergetar. Pak Wahyu berusaha menjerit, tapi hanya suara serak yang keluar. Ia memukul tombol bel darurat berkali-kali hingga perawat masuk lagi. Namun saat mereka membuka pintu, sosok Lisa lenyap begitu saja. Yang terlihat hanya Pak Wahyu yang tercekik sendiri. Wajahnya memerah, matanya melotot. Perawat buru-buru menolongnya, memasang oksigen tambahan.
Pak Wahyu harus dijaga, dia tidak boleh ditinggal sendirian, ujar salah satu perawat dengan nada khawatir. Namun meski ada penjagaan, arwah Lisa tetap datang. Kadang muncul di cermin, kadang terdengar dari bawah ranjang, atau sekadar bayangan di pojok ruangan. Semua itu membuat Pak Wahyu makin tidak waras. Pagi menjelang, tapi rasa takut tidak berkurang sedikit pun. Pak Wahyu kini menolak makan, menolak bicara. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dokter yang memeriksa menyebut ia mengalami gangguan psikis akibat trauma berat, namun hanya dia yang tahu, semua itu bukan halusinasi. Lisa benar-benar datang menuntut balas. Hari ketiga, ketakutan itu mencapai puncaknya. Saat malam tiba, Pak Wahyu merasa pintu kamar rawatnya diketuk berkali-kali. Tok, 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 siapa? Suaranya parau. Tak ada jawaban. Ketukan itu semakin keras. Dengan tubuh gemetar, Pak Wahyu bangkit dari ranjang, berjalan ke arah pintu. Saat dibuka, lorong rumah sakit gelap gulita. Lampu mati, hanya ada suara angin menderu. Di ujung lorong, Lisa berdiri, kepalanya miring ke satu sisi, darah menetes dari perutnya. Ia tersenyum sinis. Pak Wahyu menutup pintu cepat-cepat, tapi begitu menoleh ke ranjangnya, Lisa sudah ada di sana. Duduk tenang, menatapnya. Tidak, aku gila. Aku gila. Pak Wahyu menjerit, berlari keluar kamar. Perawat yang sedang jaga malam mengejarnya, tapi langkahnya terlalu cepat. Ia berlari naik ke atap rumah sakit. Nafasnya terengah, matanya liar. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Teriaknya ke udara kosong, tapi di depannya Lisa muncul lagi. Kali ini lebih dekat, begitu nyata. Kalau kau takut, ikutlah aku, bisik Lisa. Pak Wahyu menutup telinga, tapi suara itu bergema di kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke tepi atap. Angin malam menerpa wajahnya, tubuhnya gemetar. Tidak ada jalan lain, gumamnya lirih. Dengan sekali teriak, ia melompat ke bawah. Tubuhnya menghantam keras lantai parkiran. Suara benturan menggema, disusul jeritan para perawat yang baru sampai. Pak Wahyu tewas seketika, tubuhnya remuk. Dan di atap, samar-samar terlihat sosok Lisa tersenyum puas sebelum menghilang bersama angin malam. Kematian Pak Wahyu di atap rumah sakit menjadi penutup tragis dari kisah kelam Lisa. Jasad Lisa yang tak sempat dimakamkan dengan layak akhirnya tetap menjadi bagian dari cerita balas dendam yang penuh luka. Ruh Lisa, setelah berhasil menuntut balas, perlahan menghilang bersama bisikan lirih di jurang tempat jasadnya dibuang. Ahmad, ayah Lisa, hanya bisa menangis hancur tanpa pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sementara masyarakat hanya melihat kasus itu sebagai misteri kelam yang sulit terungkap, meninggalkan pelajaran bahwa jalan yang salah akan membawa kesengsaraan, bahkan sampai ke liang kubur. Tamat. Kisah ini mengajarkan bahwa jalan pintas untuk mencapai impian, meski tampak mudah, seringkali menjerumuskan pada kebinasaan. Kekayaan, kedudukan, dan kesenangan yang didapat dengan cara yang salah tidak pernah memberi kebahagiaan sejati. Setiap perbuatan dosa dan pengkhianatan pada orang tua akan menuai balasan, cepat atau lambat. Karena itu, setinggi apapun cita-cita, harus ditempuh dengan cara yang benar, penuh kesabaran, dan tetap menjaga harga diri serta kehormatan.